Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kawan niaga. Kali ini kawan niaga lagi ada di Jalan Maijen Ishak Juarsa, tepatnya di daerah Pasar Gunung Batu, Bogor. Nah, di sini itu ada tempat rekomen banget buat kalian yang lagi bingung nyari tempat bukber sama teman-teman atau keluarga. Namanya Ayam Kremes Sukabumi. Ada apa aja sih di sana? Dan gimana sih histori ayam kremes ini? Yuk kita kepoin. Assalamualaikum Ibu Ila. Ibu Ila, ini kalau boleh tahu buka ayam kremes ini tahun berapa Bu awal mulanya? Awal mula 2008. 2008, udah lama juga ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini. 2008 mungkin sebetulnya bukan basic dari saya ada di kuliner, tapi karena keadaan yang memaksa saya untuk terjun usaha, karena ada salah satu motivasi saya untuk usaha, karena salah satunya 2008 itu saya kehilangan suami, kemudian di 2008 suami. Setelah 3 bulan kehilangan suami, saya anak kedua dari suami pertama saya meningitis, dan terus menerus dia masuk ke ruang ICU, dan akhirnya dinyatakan anak saya Siti. Mungkin orang bilang cerebral saya. Jadi motivasi saya usaha ini karena saya single parent dan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Resiko saya dulu nggak kuliner, saya kerja di rumah sakit Hermina, Mas. Hermina yang di Yasmin ya. Kerja di rumah sakit Hermina itu tahun berapa Bu? 2002 lah, 2002. 2002. Kenapa akhirnya memutuskan berhenti di Hermina dan memulai usaha? Oh gitu. Sebetulnya tidak berhenti dari rumah sakit Hermina. Waktu saya memulai usaha 2008 itu, saya dalam konteks masih karyawan di rumah sakit Hermina. Masih karyawan. Kenapa saya terjun ke dunia kuliner itu? Yaitu karena saya single parent dan mempunyai anak kebutuhan khusus, di mana ya tentunya bukan uang sedikit yang saya harus keluarkan. Ada teman alhamdulillah baik yang bisa nolong saya. Dia coba waktu itu tawarin saya untuk jualan nasi goreng, tapi ya saya kan gak bisa masak ya. Saya bilang gak bisa masak, dia bilang bisa, pasti bisa, dia bilang gitu. Dan akhirnya teman saya itu juga bilang coba kita di pecel ayam biasa awalnya. Itu pun ya udah saya anggap angin lalu aja, karena saya tidak tertarik, karena saya juga masih kerja. Pada suatu hari saya ziarah ke almarhum suami saya di Bandung dan membawa 2 anak saya. Pulang dari Bandung itu, di perjalanan saya makan di pinggir jalan gitu, dan itu kalau nggak salah itu 2008 itu saya makan ayam kriuk deh Mas, bukan ayam kremes. Di situ saya punya ide, ini coba ya saya angkat jadi ayam kremes gitu kan. Kebetulan teman saya kan bilang pecel ayam gitu. Saya pikir kalau pecel ayam biasa kan udah banyak gitu ya, tapi kalau waktu 2008 ayam kremes itu belum ada sama sekali. Jadi saya juga waktu itu coba cari, waktu itu kan belum seperti sekarang ya, media sosial gitu kan, nggak YouTube atau Google, tapi saya googling waktu itu, gimana cara buat ayam kremes gitu. Saya balik lagi ke teman saya bilang ke yang teman itu, oke deh, bismillah, saya mau untuk jualan, tapi saya akan upgrade, nggak pecel ayam, saya bikin ayam kremes. Kebetulan kenapa dinamakan Ayam Kremes Sukabumi, saya memang dari Sukabumi, asli dari Sukabumi, saya dari Jampang Pulo. Oh, Jampang Pulo ya. Betul. Itu kalau boleh diceritain gimana awal mulanya bisa ke Bogor? Awal mula ke Bogor dulu karena suami saya almarhum kan dinas di Polresta Bogor, betul, Serse. Ya saya ikut suami kan. Oh, jadi karena ditugaskan di Bogor, itu jadi ikut suami. Iya betul. Nah, awal mulanya yang pertama kali Bu, sekarang udah ada berapa cabang Bu? Alhamdulillah saat ini kita ada 5 cabang. Ada 5 cabang. Betul. Yang pertama? Yang
pertama tentu yang di Yasmin, yang cabang pertama, yang kedua di Sudirman di depan Kodim, yang ketiga Gunung Batu, yang keempat di Jalan Baru dan di Tajur. Totalnya ada 5 Ada ya. 5. Oh, ini berarti ini yang ketiga berarti nih Batu ini. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ini menarik sekali. Oh, awalnya pertama di Yasmin. Betul. Itu idenya gimana Bu? Bisa, saya pengen nambah cabang nih, itu awal gimana Bu ceritanya? Setelah berjalan di Yasmin sekitar mungkin 1 tahun, karena saya juga sambil bekerja, sambil jualan. Saya kerja pagi, sore saya pulang ke rumah, mandi, sholat, dan saya langsung jualan sampai dengan jam 1 malam. Kebetulan waktu itu juga karyawan cuma 2 orang ya, jadi alhamdulillah banyak membantu itu teman-teman saya dari Rumah Sakit Hermina itu, karena kan bongkar pasang tenda gitu kan, jadi lapak pinggir jalan seperti itu. Setelah 1 tahun perkembangan kan terus ya, alhamdulillah dalam 1 tahun itu berkembang pesat. Akhirnya berpikir kita untuk membuka cabang yang lain ya, cari-cari lokasi ya, alhamdulillah dapat yang kedua itu yang di depan Kodim yang sudah. Nah, kalau idenya ini, kalau di Gunung Batunya ini tahun berapa? Ini tahun 2015 saya. 15. Iya. Berarti yang paling legend itu di Yasmin. Iya betul. Yasmin. Legend. Ini kalau mie ayam deh. Ayam kremes itu selain ayam kremes menunya ada apa lagi? Kita di ayam-ayaman sih ya, ayam kremes, ayam geprek, ayam bakar, ayam penyet. Selain itu juga ada bebek geprek atau bebek bakar, atau ada ikan lele, ikan mas, ikan nila. Ya standar aja lah, tahu tempe, sama usus ati ampela, nasi bakar, nasi merah. Kita nasi ada 3, nasi bakar, nasi merah, nasi uduk. Nah, kalau ayam kremes itu apa Bu ininya? Sekarang kan nih Ramadan, bedanya jualan hari biasa dengan bulan Ramadan apa ya? Ya tentu beda, karena kita kan yang ini melayani untuk buka puasa sampai dengan sahur ya. Di semua cabang kita sampai dengan sahur. Jadi kita bulan Ramadan ini buka dari jam 4 sore karena untuk preparing kan, dari jam 4 sore sampai dengan jam 4 subuh. Kalau hari biasa? Kalau dari hari biasa, kalau untuk yang di Gunung Batu kita 24 jam, dan di Yasmin pun sama 24 jam, kecuali cabang yang lain karena kita nggak bisa pakai lokasi siang. Oh, nggak bisa pakai Iya. siang. Jadi yang benar-benar toh ada kios toko ini ada 2 ya, Yasmin sama? Yasmin bukan kios, lapak. Iya, oh lapak. Lapak. Oh, karena dia lapak. Iya, betul. Jadi yang benar-benar pure ini ya, Iya, betul. Batu ya. Iya, betul. Biasa. Loh, Bu Pro, lagi makan Bu? Lagi mandi. Udah tahu orang lagi makan pakai nanya. Kenapa makan di sini Bu? Makan di sini paling nikmat, Mas. Ayam goreng kremes Sukabumi di Jalan Raya Gunung Batu nomor 68B Bogor. Nikmatnya apa makan di sini? Sambelnya sepedes omongan saya. Lalapannya lengkap. Ayamnya gurih. Apalagi kremesnya nih, nikmat. Remes itu apa Bu? Kremes itu kriuk dan bikin gemes. Itu bekas siapa itu Bu? Bekas saya, Mas. 2 kali makan. Iya. Berarti Bu Pro nggak bisa masak. Heh, sembarangan. Saya ini paling pinter masak. Tiap kali disuruh suami, saya selalu jawab, masak saya. Kan masih ada orang lain. Oh, ngedan. Bu, kembali lagi ke cerita tadi, saya menarik nih, mohon maaf nih. Kan tadi almarhum Bapak meninggal 2008. Betul. Nah, itu perjalanannya Bapak meninggal itu apa Ibu langsung buka usaha, Ibu langsung gimana Bu? Biar ceritain lagi lah. 2008 bulan Mei suami saya meninggal. Bulan Juli anak saya masuk ICU. Ya tentunya saya sebagai manusia sangat terpuruk, tapi itu dia, saya semuanya ikhlas dan saya serahkan sama Allah. Dan ternyata betul Allah mengangkat.
Ya, di salah satu sisi kenapa saya tertarik dengan usaha kuliner ini, Mas, sebetulnya yaitu saya bilang basically saya orang medis. Tapi kenapa rezeki saya ada di kuliner itu kembali lagi saya serahkan sama Allah. Dan tentunya juga saya pasti izin dari orang tua. Waktu awalnya juga orang tua juga nggak percaya ya kalau saya jualan, tapi saya bilang saya yakinin sama orang tua, Bismillah mak, saya bisa, karena dalam prinsip hidup saya tidak boleh menggantungkan kepada orang tua saya atau kepada saudara atau siapapun. Saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri dengan, mungkin kata orang saya beban punya anak CP atau anak ABK, tapi bagi saya itu adalah hadiah dari Allah yang luar biasa gitu. Salah satu motivasi saya kenapa saya di kuliner ini, yang pertama tentu saya biaya, Mas, karena punya anak CP itu menanggung biayanya yang bukan sedikit, yang untuk fisioterapi segala macam. Yang kedua ya itu tadi dia, saya bagaimana saya bisa anak yatim saya ini dalam kehidupan baik. Sekarang usia berapa Bu anak? Anak saya yang pertama udah di kuliah di IPB sekarang, alhamdulillah, dan alhamdulillah hafiz Al-Quran. Yang kedua yang anak CP saya sekarang SMP kelas 2, dan alhamdulillah itu pun sekarang udah normal, Mas. Jadi saya melalui perjalanan selama 10 tahun untuk melakukan terus terapi sampai dengan yang betul-betul saya terapi yang berhasil itu yang anak saya CP yang tadinya lumpuh total, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan alhamdulillah kuasa Allah, kembali lagi kuasa Allah, sekarang udah bisa berjalan, udah bisa lihat, udah bisa bicara, dan bahkan udah normal. Makanya dia masuk ke sekolah yang normal. Normal ya. Iya betul. Bu, ini maaf lagi nih sedikit kan saat itu saya yakin kalau saya mungkin di posisi ibu udah terpuruk sekali, dan ibu ini berhasil itu bertahan sampai saat ini, alhamdulillah kembali ke stabil. Apa yang membuat ibu bertahan dan masih semangat sampai saat ini? Yang pertama, ya tentu kekuatan dari Allah ya. Yang kedua, aset saya adalah karyawan saya. Dan yang jadi motivasi tetap tentu pasti anak-anak saya. Itu aja sih yang masih stabil sampai saat ini, karena di lingkungan ayam kremes ini kita antara saya dengan karyawan, kita kekeluargaan, tidak ada jeda, tidak ada jarak, kita semuanya sama ya. Bahkan karyawan saya mungkin 80% anak yatim, alhamdulillah. Dan ya kita semuanya menuju keberkahan itu aja lah. Karena di ayam kremes ini juga mereka kerja mungkin dari awal, ada yang salah satu karyawan mungkin dari awal mula saya berkarir di 2008 dia udah ada di ayam kremes dan sampai saat ini masih ada gitu. Siapa namanya? Itu Mas Erik. Mas Erik, nanti kita wawancara di Mas Erik. Iya, dari orang tuanya dulu waktu pertama saya buka di Yasmin itu ibunya yang masak di dapur, bapaknya yang ada di warung sama saya. Terus waktu itu Mas Erik masih sekolah SMA. Habis itu masuk ke sini, orang tuanya pensiun. Jadi yang melanjutkan ini. Mas, kita ini mau kemana? Makan di luar, Pak, sekali-sekali. Kamu itu dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Makan kok cuma sedikit. Sekarang kita makan banyak. Jangan khawatir, Mama yang traktir. Traktir. Uangnya kan dari saya. Kenapa milih makan di sini sih? Ayam kremes Sukabumi. Ini rajanya kremes di Bogor. Tapi papa lebih suka masakan di rumah. Di rumah ayamnya enak, Wah, enak. sambalnya enak, Sambelnya pedes. kremesnya enak. Kremesnya kremes. Mama itu beli di sini, Pak, jangan di rumah. Jadi selama ini kamu nggak pernah masak? Iya. Oh, wong edan. Bu, berarti 2008 sekarang 2023 udah hampir 15 tahun. Apa Iya. yang kiat-kiatnya gimana itu Bu bisa bertahan di kremes ini 15 tahun nih? Kiat-kiatnya gimana Bu kalau boleh berbagi gitu?
Kalau namanya usaha sama aja ya, jatuh naik turun. Kalau kita untuk menaikkan itu mungkin orang dalam usaha ini bilang ya gampang, tetapi dalam mempertahankan ini yang sulit, Mas. Nah itu dia, Ya. mempertahankannya itu. Ya, benar. apalagi dengan saingan yang sekarang. Tapi saya tentunya satu yang keyakinan saya, rezeki itu tidak tertukar dan Allah itu maha baik. Kenapa sampai saat ini 2023 saya masih, alhamdulillah masih ada 5 cabang dan alhamdulillah juga nggak ada penurunan yang signifikan. Ya karena semuanya bentuk rasa syukur. Total sekarang ada berapa karyawan? Sekarang total karyawan sekitar 30 atau 35 ya. Alhamdulillah Iya. lebih ya udah bisa ini lapangan kerja Bu ya. Ya betul, itu salah satu juga kenapa di saya yang kerja betah, entah betah atau butuh saya Allah alam, tapi yang selalu saya ngelihat itu mereka betah karena saya jadi ibu kedua mereka, dan kerja di saya ini orang yang saya tidak memakai ijazah, Mas. Iya, bisa Jadi yang biasa. penting dia ada modal, punya sikap dan jujur, baik, mau bekerja. Bismillah, ayo. Gitu aja. Kalau boleh kasih bocoran nih, omset sehari sekarang dapat berapa? Dari seluruh 5 cabang. Kalau omset hari rata-rata itu kita kan fluktuasi per hari, per minggu, per bulan gitu ya, Mas. Mungkin sekitar antara 25 sampai 30. Masya Allah, Gitu. alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, kalau kasih bocoran lagi nih, 15 tahun itu udah kebeli apa aja tuh Bu? Biar jadi motivasi buat kita nih yang muda-muda nih. Udah kebeli apa aja sih sebetulnya, nggak usah 15 tahun, di 2 tahun pertama alhamdulillah udah, maaf ya nggak sombong, Iya. udah kebeli mobil 5, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kita ini Iya, itu 2 ya tahun Allah. pertama. 2 tahun pertama ya, betul. alhamdulillah Ya, ya Allah. jadi pada saat naik-naiknya gitu. Ya kalau Mas dibilang sekarang udah punya apa ya, alhamdulillah. Apa yang belum mungkin pesawat aja. Pesawat Sukhoi. Supaya Australia Rusia. Bercanda. Gak apa-apa. Ibu Ila, boleh dong kasih pesan-pesan motivasi buat kita nih atau netizen yang baru mau memulai usaha dan akan baru punya niat usaha. Itu pesan-pesannya, kiat-kiatnya gimana motivasinya? Yang pertama, tentukan dulu kita mau usaha, yang tidak boleh ikut-ikutan. Misalnya, lagi booming nih ayam geprek, udah kita ikut-ikutan ayam geprek. Itu mungkin kita akan bertahan mungkin 1 tahun ya, 2 tahun, habis itu ketutup karena kita dari awalnya ikut-ikutan. Tetapi kalau kita punya ide sendiri, karena saya pikir ini 2008 ini, kalau nggak salah sih saya yang di Bogor ini yang menciptakan kremes itu karena saya belajar sendiri dari nol gitu kan. Jadi dan saya tidak ikut-ikutan, jadi menciptakan waktu itu kan masih pecel lele semuanya, pecel ayam biasa. Jadi saya bilang cobalah kita upgrade, jangan pecel ayam biasa supaya ada menariknya. Coba kita pakai kremesnya kayak gimana sehingga kita kan belajar gitu kan. Tapi kalau udah kita usaha ikut-ikutan itu ya nggak akan bertahan lama. Yang kedua ya, kalau bilang saya kan nggak punya modal, tentunya saya nggak bisa usaha, itu juga bukan ya. Jadi tentukan keinginan, satukan niatnya, kita bismillah hanya karena Allah kita mau usaha, jalanin aja. Awal pertamanya saya juga nggak punya modal kok. Dari mana saya punya uang? Saya juga karyawan, notabene juga saya juga punya anak yang banyak menghabiskan butuh biaya. Dari mana saya modal? Nggak ada. Jadi awal mula saya di Yasmin itu modal zero, nol. Hanya karena teman aja yang kasihan ke saya, menolong saya. Ya udah kita sama-sama gitu. Dari modal awal mungkin saya 10 ekor ayam hari pertama, hari kedua kita 20 ekor mungkin, hari ketiga udah 50, terus aja sampai segitu gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan putus semangat lah kalau untuk usaha ya, karena zaman sekarang ini apalagi semakin muda semakin usaha itu jempol ya, karena di dalam usaha ini ya itu tadi ya saya bilang nggak boleh kita turun naik, jadi kita ini harus betul-betul concern dan stabil, itu aja. Ibu Ila, makasih banyak nih
udah meluangkan waktunya, udah mau berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih banyak ini buat buat kawan niaga, buat ilmu juga buat saya dan para netizen yang lain. Terima kasih banyak Ibu. Iya, waalaikumsalam. Mas namanya siapa Mas? Namanya Zidan. Siapa? Zidan. Zidan. Kalau mbaknya? Namanya dia. Ini sengaja janjian apa makan di sini atau gimana? Enggak, tadi kebetulan lagi jalan aja mau ke kota, Jalan terus keburu buka akhirnya nemu di sini. Oke. Nah sekarang nih pas udah beres makan ini, gimana rasa ayamnya Mas di sini? Iya, sebenarnya sebelumnya pernah ke sini juga dan emang enak kan. Jadi emang udah top lah. Oh udah langganan ya? Iya, Ya pernah beberapa sekali kali sebelumnya. lah gitu Iya. ke sini ya. Kenapa memilih ke sini terus ketimbang yang lain? Sebelumnya, bedanya? iya bedanya apa ya, dari ayamnya tuh emang udah kerasa sampai daging-dagingnya. Iya. Terus ya worth it juga lah. Rekomen banget buat nanti kesini Bisa. lagi. Oke, ya makasih ya. Iya, makasih. Jadi itulah sejarah awal mula berdirinya Ayam Kremes Sukabumi. Makasih ya Ibu Ila udah mau berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga usahanya akan terus berkembang dan sukses terus ya. Amin. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video Kawan Niaga kali ini. Tetap nantikan video-video menarik lainnya di channel Kawan Niaga. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.